Tetap rapatkan barisan, perkuat konsolidasi, ini belum selesai. Pilkada, pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal. Wah, kayaknya di sini akan ada kejutan lagi ya. Kalau dilihat dari sini, yaitu ketika Gibran itu memberikan pidatonya, di situ bahkan untuk mengawal adiknya, yaitu yang berada di PSI. Nah, apakah di sini untuk mengawal, apakah Kaisang akan maju di Pilgub Jawa Tengah? Ya, kalau kita ketahui pada waktu lalu memang santer sekali, yaitu Kaisang di situ akan maju di Pilgub Jawa Tengah. Nah, bahkan pada waktu lalu juga ada berita, tepatnya pada 18 Desember 2023, Kaisang niat maju ke Pilgub Jateng, Ganjar bagus. Nah, apakah demikian ya? Kira-kira apa yang dikatakan oleh Gibran di sini adalah untuk majunya Kaisang di Pilgub Jateng? Ya, seperti ini video dari Gibran. Untuk intensitas pertemuannya, intensitas konsolidasinya jangan kendor. Kita ini harus siap-siap lagi untuk menyiapkan Pilkada dan Pilgub 2024. Nah, di sini di momen terakhir Gibran, yaitu untuk mengawal adiknya, apakah akan maju di Pilgub Jawa Tengah atau DKI? Tetap rapatkan barisan, perkuat konsolidasi, ini belum selesai. Pilkada, pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal. Ikut dikawal tapi udah berhenti ya. Ya, di sini menurut saya ya antara terkejut dan tidak terkejut lah. Di sini artinya kalau Gibran atas nama pribadi yaitu meminta untuk mengawal yaitu Kaisang adiknya, berarti kan sudah dipastikan lah maju di Pilgub, sudah dipastikan entah di situ di DKI Jakarta atau di Gubernur Jawa Tengah. Ya, kita lihat nanti prosesnya. Nah, apalagi kalau kita ketahui pada waktu lalu ya, di situ Mendagri usul pilkada dipercepat jadi September. Begini alasannya. Nah, di sini pada tanggal 21 September 2023. Entah di sini maksudnya apa juga ya, Mendagri usul pilkada dipercepat jadi September. Itu artinya apa? Bulan September di situ ketika ada pilkada, artinya Presiden Joko Widodo masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Karena purna tugasnya kalau tidak salah sih bulan Oktober mendatang. Artinya di sini masih menjadi presiden. Apakah maksudnya juga demikian ya? Yaitu pilkada dipercepat itu untuk ya setidaknya Kaisang mau maju. Ya mungkin. Tetapi saat ini juga ternyata jadwal pilkada serentak tidak berubah. Dan pilkada serentak di situ akan dilakukan pada bulan November. Artinya di sini setelah Presiden Joko Widodo tidak menjabat sebagai presiden, alias di situ sudah mendapatkan presiden baru. Kalau misalkan Prabowo Gibran memenangkan, berarti presidennya sudah Prabowo dan juga Gibran di sini. Di sini jadwal pelaksanaan pilkada serentak 2024 pada 27 November 2024 dipastikan tidak akan berubah. Putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang perubahan jadwal dinilai memastikan asas konstitusionalitas pelaksanaan tahapan pilkada di 545 wilayah Indonesia dan mencegah spekulasi politik. Keputusan MK terkait jadwal hari H pemungutan suara pilkada serentak tetap di bulan November bagi kami sangat melegakan. Keputusan ini akan memastikan tahapan pilkada yang sudah berjalan benar-benar sesuai Undang-Undang Pilkada dan Peraturan KPU Nomor 2/2024 sehingga meminimalkan potensi konflik di kemudian hari, ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Syaiful Huda dalam keterangannya pada 3 Maret yang lalu. Nah, artinya di sini yaitu jadwal pilkada serentak itu tetap pada bulan November, yaitu bukan diajukan di bulan September karena itu sudah keputusan MK ya. Ya memang di situ pada waktu lalu memang ada isu yang
ya akan diajukanlah pilkada serentak di September. Bahkan juga spekulasi di masyarakat, di netizen, wah apakah ini karena Presiden Joko Widodo masih menjabat sebagai presiden? Ya, spekulasi macam-macam juga banyak pada waktu lalu. Tetapi saat ini jadwal pilkada serentak ternyata tetap November. Artinya di situ sudah bukan lagi zaman Presiden Joko Widodo. Artinya di situ sudah ada presiden yang baru, entah itu paslon 01, 02, 03. Tetapi kalau kita lihat dari hasil quick count, ya di situ dimenangkan oleh Prabowo Gibran pada periode 2024-2029. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini ketika Gibran di sini yaitu meminta pendukungnya untuk mengawal adiknya di sini. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Denny Siregar, Bapak ke elit tolong anak saya dikawal, anak ke relawan tolong adik saya dikawal, adik ke kader tolong nanti ponakan saya dikawal. Ya seperti itulah. Di sini sambil menyertakan sebuah artikel berita jelang Pilkada 2024, Gibran titip pesan ke relawan agar Kaisang ikut dikawal. Nah di sini dari Ebong Boy, mereka berdua bisik-bisikan, makasih ya lo udah bantu cita-cita anak gua, siap. Akhirnya jadi main kawal-kawalan. Keluarga Kak Obi minta tolong, hebat. Ya seperti itulah. Nah dari berita ini, yaitu dari Kompas TV, jelang pilkada Gibran titip pesan ke relawan. Di sini cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka meminta relawan pendukungnya bersiap menghadapi pilkada 2024 dan mengawal partai adiknya Kaisang Pangarep PSI. Mohon partai adik saya juga ikut dikawal PSI meskipun hasilnya belum memuaskan. Tetapi di tingkat DPRD provinsi juga menunjukkan hasil yang lumayan, kata Gibran di Hotel Sunan Solo pada 1 Maret. Dalam acara tersebut Gibran juga meminta relawan tetap merapatkan barisan dan makin intens berkonsolidasi jelang pilkada dan pilgub pada November nanti. Ya, apakah di sini adiknya akan ikut konsultasi pada pilgub ya? Pilkada besok, entah itu pilgub di DKI atau di Jawa Tengah. Nah dari sini saya penasaran komentarnya seperti apa. Di sini dari Kelly, makin mempertontonkan nepotisme keluarga ya. Bapak sama anak sama-sama gak punya Pak. Di tangan rezim Jokowi nepotisme semakin merajalela. Reformasi yang diperjuangkan oleh eksponen 98 sepertinya hanya ini siapa yang ya seperti itulah. Nepotisme itu dimulai dari partai politik, presiden kan tidak bisa mencalonkan anaknya. Ya seperti itulah. Memang di sini respon dari netizen ya sangat bermacam-macam di sini. Jadi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah. Ya memang sih kalau kita lihat memang pengaruh dari Presiden Joko Widodo sangat besar sekali di Pilpres 2024 ini. Ya menurut saya sih kemenangan Pak Prabowo dan juga Gibran itu ya berkat ada Presiden Joko Widodo, karena tingkat kepuasan masyarakat kepada kepemimpinan Presiden Joko Widodo cukup lumayan besar sekali. Ya seperti itulah, siapapun presidennya besok pada periode 2024 hingga 2029 semoga saja bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.